Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sesuai dengan permintaan Pak Aksanul Kossasi tadi, supaya pengusaha dihadirkan, saya panggilkan John Mosley dari Kadin. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Karni. Saya ingat sekali pada saat itu kami di Kadin, ketika mendengar rumor, bagi kami itu hal yang biasa saja. Kenapa? Business as usual. Ya, tadi kata Pak Iksan tadi, Amerika sendiri sudah melakukan upaya-upaya bailout yang menguatkan PD-nya pengusaha. Dan pada waktu itu, seperti kata Pak JK, pertumbuhan ekonomi kita itu sangat kuat. Dan sampai sekarang masih terbukti, ketika Amerika dan Eropa krisis, kita tenang-tenang saja. Dan saya ingat sekali waktu itu, banyak teman-teman mengatakan begini, kalau ada uang di Century lebih baik tarik. Itu ada rumor memang. Tapi kebanyakan pengusaha itu bukan bodoh, Pak, naruh uang. Antara lain kami taruh uang di banknya Pak Iksan ini. Ya kan, saya nggak perlu sebut. Dan juga pengusaha ini tahu yang mana bank blue chip dan mana bank yang bermasalah. Jadi tidak ada alasan yang sistemik pada saat itu. Karena apa? Krisis 98 dengan 2008 tuh itu kayak apple and orange, nggak sama, Pak. Magnitude daripada krisis di 98 itu jauh lebih besar, seperti kata pakar-pakar tadi. Kami mau usaha nggak ada rasa khawatir apa? Kenapa? Saya sendiri, maaf ngomong, perusahaan saya UKM, tapi sekarang udah jadi M, sudah jadi M. Nah, juga karena 2008. Kenapa? Pada saat itu kita melihat ada peluang-peluang bisnis. Dan untuk apa kami ngeras? Kami punya 5 bank, 5 rekening, antara lain di bank asing juga ada. Tidak ada alasan kami mau ras. Lagi pula seperti kata Pak JK tadi, untuk apa kami ras? Karena kami dagang dalam rupiah. Pada saat itu masih ingat dolar cukup tinggi. Untuk apa kami beli dolar? Nyimpen di mana? Jadi tidak ada alasan untuk ngeras kekhawatiran itu. Saya rasa bagi pengusaha waktu itu, kalau ditanya 10 pengusaha, 9 akan mengatakan, saya nggak ada uang di Century, untuk apa saya khawatir? Kalau saya ras Bank Mandiri, nggak masuk akal. Karena bank itu bank yang sehat. Benar Bapak, ditutup aja Pak, itu nggak ada masalah bagi pengusaha. Kami tidak peduli waktu itu, maaf ngomong. Mendengar Century pun kebanyakan pengusaha baru mendengar. Terima kasih, Pak. Baik, sekarang Pak Sigit Pramono, Ketua Perbanas. Waktu itu Bapak masih di Bank BCA ya? 2007 saya sampai 2008 Maret masih di BNI, di RUT BNI, dan kemudian setelah itu saya di BCA. Jadi saya Ketua Umum Perbanas, supaya di sini jelas saja bahwa Ketua Umum Perbanas ini tidak diangkat oleh Presiden, tidak diangkat oleh DPR, tidak pula diangkat oleh Gubernur BI atau Ketua OJK. Jadi kami independen. Tapi mohon maaf, tadi saya tidak mengikuti dari awal. Jadi saya mungkin mencoba untuk menjelaskan bukan di debat mengenai definisi krisis sistemik atau tidak. Saya akan mencoba karena selama ini saya 30 tahun berkarir di perbankan dan saya tidak pernah alih profesi. Barangkali sebagai praktisi ini saya bisa memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang jelas bahwa kenapa dari kalangan perbankan mengatakan bahwa 2008 itu benar ada krisis, karena krisis ini dipicu oleh kekurangan likuiditas. Ya. Ini yang kami alami, ya. Tidak dibuat-buat. Ya. Pada waktu itu antar bank saja kita tidak bisa saling pinjam. Bahkan situasinya ada 3 bank BUMN yang akhirnya meminta pemerintah untuk penempatan dana sementara. Itu ada 15 triliun yang ditempatkan. Karena betul-betul likuiditasnya kering sekali. Ya. Bank-bank lain, apalagi yang bank kecil, sudah memang kalau ada persoalan yang sedikit sekali, itu akan menjadi lebih parah. Ya. Bagi bankir, liquidity is the king. Likuiditas itu hidup mati, Pak. Bank yang sebulan lalu liquid, bulan ini belum tentu liquid. Bank yang kemarin liquid, hari ini belum tentu liquid. Ya. Bank yang 1 jam yang lalu liquid, jam ini belum tentu liquid. Begitu. Dan
perbankan paling khawatir karena kekurangan likuiditas itu seperti serangan jantung, Pak. Itu mendadak kolaps, besok kalah clearing, setelah itu nggak bisa beroperasi lagi, mati. Ya. Tetapi kalau NPL yang digambarkan juga sebagai salah satu makroekonomi, betul 2008 NPL perbankan di bawah 5%, itu betul. Tapi memang kalau kreditur masalah itu tidak langsung membangkrutkan bank. Ini seperti kanker, ini bertahap, baru beberapa tahun, baru banknya bisa bermasalah. Tapi likuiditas, menit per menit itu bisa mempengaruhi posisi perbankan. Dan situasi itu, sayang Bapak-Bapak tidak, pada waktu krisis silahkan datang ke dealing room BI atau ke bank-bank. Pada saat itu situasinya gawat, genting, ya, dan memang stressful kita. Karena harus mengatasi likuiditas, kalau tidak banknya akan bermasalah. Ya. Jadi, kalau kita sudah melihat ini semua Bapak sekalian, apa yang kami lakukan, ini semua angka bisa dicek mengenai keadaan likuiditas bank. Itu fakta, kami tidak buat-buat karena kami pelaku. Ya. Yang paling penting lagi, kenapa likuiditas menjadi persoalan Bapak sekalian, karena ada kekhawatiran lagi kalau bank Century ditutup waktu itu ada 20 bank yang juga kesulitan likuiditas. Orang-orang, ya tidak semua orang yang pintar Pak, di 20 bank yang setara dengan Century itu, kalau Century ditutup, Pak, itu akan panik dan bisa menarik besar-besaran di banknya yang 20 itu, Pak. Dan inilah akan menimbulkan yang disebut dampak menular. Dari sisi likuiditas saja. Kita nggak perlu ngomong lagi yang lain-lain, ya. Jadi ini yang risiko yang paling mengkhawatirkan, ya. Dan saya pikir ini yang harus selalu kita lakukan. Dan repotnya lagi, krisis memang kalau kita menggambarkan deskripsi krisis ada seperti 1998, kita akan kecewa. Ya. Saya akan tanyakan, 2013 krisis apa tidak? Yang tahun lalu ini. Kalau 2008 mungkin kita sudah agak lupa. Tahun 2013 itu juga krisis, ya, dengan indikasi yang sama dengan tahun 2008. Ya. Tetapi memang secara umum makroekonominya memang baik, tetapi ada indikator spesifik yang bisa membuat orang menyimpulkan bahwa ini adalah krisis. Yang pertama tadi saya katakan, likuiditas sama. Likuiditas pada waktu 2008 dan 2013 itu juga sama sulitnya. Ya. Kemudian ciri yang lain lagi, 2008 dan 2013 rupiah kita melorot dari 9 ribuan menjadi 12 ribuan. Ya. Harga saham, indeks harga saham gabungan juga saya kira terkoreksi waktu sampai 50%. Ini tahun yang paling dekat 2013. Tetapi sekali lagi, debat mengenai krisis ini bisa panjang sekali. Tapi kalau kita melihat dari 3 saksi kunci yang sudah memberikan kesaksian di pengadilan tipikor, dari mulai Ibu Sri Mulyani, kemudian Pak Yusuf Kalla, dan kemudian Pak Budiono, Bapak Ibu sekalian, ya, itu jelas sekali konstruksi dari dakwaan dari jaksa adalah untuk menggiring agar bisa disimpulkan tahun 2008 itu tidak ada krisis, dan oleh karenanya lah pengambilan keputusan karena tidak ada krisis dianggap melanggar kewenangan. Saya ingin mengandaikan ujung dari cerita mengenai Century ini. Kalau suatu saat nanti diputuskan oleh pengadilan yang sah di negeri ini, ya, pengadilan sah di negeri ini, bahwa 2008 tidak ada krisis, dan kemudian keputusan pengambil alihan Bank Century, atau orang mengatakan menyelamatkan Bank Century ini, itu dianggap salah, apakah kita bisa membayangkan nanti pemilik lama dari Bank Century akan menggugat pemerintah Republik Indonesia dan meminta kembali banknya. Dan dia akan minta juga ganti rugi. Jangan lupa, Rafat Hisam ini sekarang di peradilan internasional sedang mengajukan gugatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Bagi kita mengatakan ini Bank Century diselamatkan. Bagi dia, pemilik bank ini diambil alih paksa oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kalau nanti pengambilan alihan ini dianggap tidak sah dan diputuskan oleh pengadilan yang sah di negeri ini, saya akan mengingatkan kita semua supaya lebih arif. Pemerintah yang akan datang yang akan menanggung, ya, itu mereka akan menerima gugatan, dan bisa-bisa pemilik dari yang katanya tadi orang mengatakan ada yang merampok banknya sendiri, itu bisa memiliki banknya lagi, ya. Dan kemudian kita bisa dituntut ganti rugi. Mungkin sebelum kita ke situ, Pak. Ini saya mengingatkan aja, saya tidak ingin mencampuri mengenai proses hukumnya, tapi saya ingin melihat bahwa risiko ke depan ini sangat besar sekali untuk pemerintah atau negara Republik Indonesia. Baik.
Ya ingin saya tanyakan, seandainya waktu itu diputuskan bank itu ditutup, bukan di bail out, apakah akan terjadi rush di mana-mana? Begini, Kalau bank-bank yang Bapak bilang tadi kan tetap bank-bank gurem juga. ya, Artinya yang kena 20 tadi mungkin saya ingin mengingatkan, 1998, 16 bank ditutup, ya. Kemudian terjadilah RAS dan satu bank besar yang terkena juga RAS bank itu, barulah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee. Itu setelahnya, ya. Barulah kemudian reda, RAS ini kemudian agak reda, ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, pada waktu 2008 ada ancaman seperti itu, menurut saya pengambil kebijakan siapapun akan memilih yang lebih hati-hati, ya Pak. Kita bisa berandai-andai, misalkan, kalau Bank Senturi ditutup saja, ekonomi akan lebih baik daripada sekarang. Itu kan berandai-andai. Yang terjadi sekarang adalah perekonomian itu lebih baik. Perbankan di Indonesia sekarang ini bank yang termasuk yang kinerjanya terbaik di dunia. Ya. Kenapa? Karena kita waktu itu mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dengan mengambil alih bank yang waktu itu dianggap akan menimbulkan risiko sistemik, yaitu Bank Senturi. Tolong, karena ini istilah menyelamatkan Bank Senturi ini sering menjadi persepsi yang keliru. Karena orang jadi nggak rela. Ini bank yang menimbulkan persoalan kok diselamatkan, ya kan? Ini bank yang dirampok oleh pemiliknya sendiri kok diselamatkan. Padahal sebetulnya dalam konstruksi untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh bank gagal, itu selalu dengan pengambil alihan bank. Northern Rock Bank di Inggris itu namanya diambil alih oleh pemerintah Inggris, dan itu bank kecil, dan kemudian dinasionalisasikan, modalnya diambil oleh negara. Jadi penyelamatan yang disebut penyelamatan Bank Senturi itu pada hakikatnya adalah pengambil alihan pemerintah atas pemegang saham sebelumnya melalui LPS. Ini yang tolong diingat bahwa ini tidak sekedar menyelamatkan bank yang dirampok pemiliknya sendiri atau bank yang dikelola dengan buruk. Di dalam keadaan yang krisis Bapak sekalian, bank besar, bank kecil, bank yang dikelola dengan baik, apalagi bank yang dikelola dengan buruk, ya. Bank yang dirampok oleh pemiliknya sendiri atau dirampok oleh orang lain, kalau memang itu menimbulkan kemungkinan krisis yang lebih besar, memang harus diambil alih oleh negara. Jadi BI, kemudian KSSK itu sudah sesuai dengan kewenangan melakukan ini semua. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan, kalau kita tidak hati-hati ke depan, Bapak sekalian, ketika ada ancaman krisis yang mirip dengan 2008, 2013, tidak akan ada pejabat publik yang mau mengambil keputusan. baik Pak. Ini yang paling kami khawatirkan. Kenapa pada akhirnya kami dari perbankan bicara ini lagi, karena memang ini arahnya nanti bisa merugikan kita semua. Baik. Kalau tidak hati-hati. Pak Kwi, ada tanggapan? Kalau saya amati begini, jadi ini sebetulnya argumentasinya kan sama kuat ya. Menurut logika sama kuat. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa hakul yakin, ya. Krisis ada yang mana tidak. Dua-dua ekonom gitu kan. Kira-kira bagaimana kondisinya? Nah, kalau Pak Budiono mengadakan perumpamaan, ada sebuah rumah di kampung kebakar harus diselamatkan, izinkanlah saya juga mengadakan perumpamaan. Dua guru besar dan dua-duanya logis. Satu profesor berdiri di pinggir kali, ada anak kecil umur 14 tahun, anak kecil 7 tahun, ada anak jalanan umur 14 tahun, ada kodok. Anak kecil tanya pada profesor, "Profesor, kalau kodok ini menyeberangi kali, loncatnya berapa kali?" Profesornya bilang diukur sentimeternya lebarnya, kodoknya diukur berapa, itu dibagi ya sekian kali loncat. Betul kan? Sangat betul. Tapi anak jalanan mengatakan, "Tidak, Profesor. Saya tiap hari di sini. Loncatnya cuma 2 kali. Kalau kodok menyentuh air, tidak ada yang lompat, selalu berenang." Dua-duanya betul. Yang satu Profesor Kodok, sangat betul, sangat logis. Yang satu anak jalanan, sangat betul. Oleh karena lihat dengan mata kepala sendiri, di situ perbedaannya. Terima kasih. Pemirsa, ternyata Pak Meo selama ini, saya istirahat dulu nanti, jangan dipotong begitu. Pak Meo-nya dulu 2 sarjana hukum, ada 3 atau 5 pendapat. Ternyata ekonom juga sama. Kita rehat sejenak.